Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang menegakkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Asa manang ise na mangarupakon sada sian akapatik na meti, jala di pudaho tu jolma ima guaran na di haraja bano gijangi. Alay na mangulahon jala mengajarkon ido guaron na balga di harajaon bano gijangi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan kita hari ini adalah Hukum Taurat versus Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus Kristus telah melanggar hukum Taurat. Bahkan dengan dianggap kehadiran Yesus Kristus, Allah menyediakan hukum Taurat. Pada saat orang-orang ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli firman Tuhan, mereka menyatakan Yesus Kristus itu adalah melanggar hukum Taurat. Benarkah demikian? Sesungguhnya kehadiran Yesus Kristus bukan demikian. Tetapi kehadiran Yesus Kristus adalah mau menyatakan hukum Taurat itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Maka Yesus Kristus tidak pernah menyatakan bahwa hukum Taurat itu salah. Tetapi Yesus mau menyatakan siapa yang mengajarkan hukum Taurat dengan baik, dengan terang, dan untuk meluruskan bahwa hukum Taurat itu merupakan bagian yang diingatkan sebagai pedoman orang percaya, maka Yesus Kristus dialah yang dibesarkan di surga. Tapi siapa yang membelokkan dan siapa yang meniadakan, bahkan hukum Taurat itu dianggap lebih besar daripada Yesus Kristus, dia akan lebih terkecil di kerajaan surga. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak kita bagaimana kita akan menyadari bahwa firman Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kita tanpa menyediakan hukum Taurat. Tapi kita menganggap hukum Taurat itu adalah bagian daripada iman dan kepercayaan kita, karena Paulus juga berkata bahwa hukum Taurat itu adalah merupakan cerminan bagi orang percaya. Hukum Taurat itu juga merupakan penuntun dan kompas bagi orang percaya. Tetapi bukan berarti karena hukum Taurat itu maka tidak perlu lagi menerima Injil, karena hukum Taurat itu adalah bagian cerminan, karena Yesus menyatakan hukum Taurat itu bagian daripada keselamatan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Bukan berarti menganggap hukum Taurat itu tidak berarti bagi orang percaya. Namun sekaligus, saudara-saudaraku, kita diingatkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan terus melakukan hukum Taurat itu bagian daripada cerminan dan pedoman dalam langkah hidupnya setiap hari. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kehadirannya tidak mematahkan hukum Taurat, tapi kehadiran Yesus Kristus adalah meluruskan dan menyatakan hukum Taurat itu adalah untuk ditaati dan untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar, dan bukan untuk hanya sekedar dihafal, tetapi adalah bagian cerminan orang percaya supaya menyadari bahwa kita juga Allah, kita tahu segala dosa dan kekurangan kita. Karena justru hukum Taurat benar adanya bahwa orang yang hidup dan melakukan hukum Taurat, dia akan dibesarkan di dalam kerajaan-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menyadari hukum Taurat itu bagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.